Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat datang, semoga sehat selalu. Hari ini kita akan belajar mengenai teks ceramah. Apa sih teks ceramah itu? Definisi ceramah, ceramah merupakan jenis teks yang disampaikan oleh seseorang pembicara, biasanya sih berisi informasi, terus berupa pemberitahuan, pengetahuan, maupun nasihat di depan publik mengenai suatu hal yang bersifat aktual. Nah, teks ceramah itu sendiri mempunyai struktur teks ceramah. Struktur teks ceramah itu ada 3. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan ini dibagi menjadi 2, yaitu pembukaan dan juga pengantar. Pembukaan di sini biasanya berisi salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Kemudian yang kedua itu ada pengantar. Pengantar itu biasanya berisi paragraf yang mengarah pada topik yang akan dibahas pada ceramah. Nah, struktur teks ceramah yang kedua itu isi. Nah, isi ini dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama itu inti, biasanya berisi pemaparan dari penceramah mengenai pandangan umum atau ilustrasi atau materi-materi yang akan disampaikan oleh pembicara. Nah, poin yang kedua yaitu ada gagasan. Gagasan di sini biasanya berisi mengenai ide-ide besar yang akan disampaikan oleh pembicara gitu. Nah, terus unsur yang ketiga itu ada penutup. Penutup itu biasanya berisi mengenai simpulan, ucapan permintaan maaf, dan juga salam penutup. Biasanya sih pembicara juga menyampaikan suatu closing statement untuk memberikan sedikit motivasi mungkin kepada pendengar. Selanjutnya yaitu ada kaidah kebahasaan. Nah, struktur teks ceramah itu mempunyai kaidah kebahasaan tersendiri loh, beda dengan struktur kebahasaan dari teks-teks yang lainnya. Nah, di sini yang pertama itu ada menggunakan kata ganti. Nah, maksudnya gimana sih menggunakan kata ganti itu? Di sini itu ada menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang jamak. Nah, kata ganti ini digunakan sebagai sebagai sapaan dari pembicara kepada pendengar. Biasanya sih kata ganti orang pertama ini kayak saya, aku gitu. Nah, juga mungkin dari pembicara menyampaikan dengan menggunakan kata kami apabila mengatasnamakan suatu kelompok kayak gitu. Yang kedua itu ada menggunakan kata teknis atau peristilahan. Nah, maksudnya gimana sih kata teknis itu? Jadi, kata teknis itu merupakan kata yang berhubungan dengan bidang keilmuan. Nah, di sini kata teknis dan juga peristilahan digunakan di dalam teks ceramah yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Misalnya nih, kalau kita membahas mengenai bahasa, maka istilah-istilah yang muncul dalam teks tersebut adalah sarkastis, eufemitis, tata krama, kesantunan bahasa, dan etika berbahasa. Yang ketiga, ada menggunakan kata yang menunjukkan argumentasi. Menggunakan kata-kata yang menunjukkan argumentasi itu yang bagaimana? Jadi, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi itu sama dengan kata-kata yang menunjukkan sebab dan juga akibat. Sebab akibat. Misalnya nih, jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, dan lain sebagainya. Selain itu, dapat pula digunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal atau perbandingan. Biasanya sih seperti kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, namun, dan lain sebagainya. Yang keempat itu ada menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental itu yang bagaimana? Kata kerja mental merupakan jenis kata kerja yang digunakan untuk menjabarkan reaksi, respons, atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan atau aktivitas. Contohnya nih, diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan juga menyimpulkan. Yang kelima yaitu menggunakan kata persuasif. Kata persuasif itu apa sih? Kata persuasif itu suatu kata untuk mengajak, kata ajakan. Nah, di sini menggunakan kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, dan lain sebagainya. Yang terakhir, langkah-langkah dalam membuat teks ceramah itu ada 5. Yang pertama yaitu kita harus menentukan topik yang akan dibahas dulu nih di teks ceramahnya.
kalau kita nggak mempunyai topik, kita nggak bisa bikin teks ceramah, ya kan? Nah, yang kedua yaitu menentukan tujuan dalam teks ceramah. Nah, tujuan dari teks ceramah ini tuh sebenarnya buat apa? Kita itu buat menginformasikan, mengajak atau mengapa gitu. Jadi teks ceramah itu bisa berupa informatif, persuasif kayak gitu. Nah, yang ketiga yaitu menyusun kerangka ceramah. Yang keempat yaitu mengembangkan kerangka yang sudah dibuat menjadi teks ceramah utuh. Setelah kita menyusun kerangka ceramah, langkah-langkah selanjutnya yaitu kita harus mengembangkan kerangka tersebut menjadi suatu teks ceramah yang utuh. Nah, yang kelima nih, yang terakhir yaitu mengevaluasi dan menyunting teks ceramah baik struktur, isi maupun kebahasaannya. Jadi, setelah semuanya itu selesai dari kita menentukan topik, menentukan tujuan, menyusun kerangka ceramah, bahkan sampai mengembangkan kerangka ceramah menjadi teks ceramah yang utuh, selanjutnya kita harus mengevaluasi dan juga menyunting teks yang ada pada teks ceramah tersebut sesuai dengan struktur, isi, dan juga kebahasaan ceramah yang sudah dijelaskan pada di awal tadi. Nah, mungkin sekian pembelajaran mengenai teks ceramah pada pagi hari ini. Ya, untuk selanjutnya kalian bisa membuat teks ceramah sesuai dengan struktur dan juga kebahasaannya. Untuk temanya kalian bebas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.